murid itu memiliki karakternya masing-masing. Kita harus memuliakan murid begitu ya, memuliakan murid. Jadi kalau ada di salah satu materinya di modul pertama itu ada bilang guru itu menghamba pada murid begitu. Jadi kita itu harus memuliakan murid, mencari tahu keinginan murid itu seperti apa, kesukaannya seperti apa, dan apa yang dimiliki oleh murid begitu. Jadi kita tinggal menebalkan menguatkan. Baik, untuk diskusi hari ini yang pertama nanti saya bagi not kecil ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat menulis begitu ya, menulis pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai pertanyaan yang sudah saya tanyakan di depan. Jadi nanti saya akan mengumpulkan jawaban dari Bapak Ibu, kemudian nanti kita diskusikan sama-sama. Dari Ibu Fitri nanti seperti apa, dari Ibu Dede nanti seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi tolong nanti ketika menulis, tolong dikasih nama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian beberapa nama, kamu mana? Yang enak. Sana. Gimana? Berani mana? Apa Baik Bapak Ibu, pembahasan yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang ya. Jadi kita berandai-andai Bapak Ibu, karena visi sekolah itu tadi sudah diulas juga oleh Ibu Kepala Sekolah. Visi sekolah itu harapan kita bersama ya. Harapan kita bersama tentang sekolah, dan sekolah itu siapa? Sekolah itu murid begitu ya. Harapan kita bersama mengenai cita-cita untuk murid. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang, tulis dulu Bapak Ibu nama Bapak Ibu siapa, kemudian nanti yang titik-titiknya boleh nanti dilanjutkan oleh Ibu ya. Nanti saya minta jawabannya, kemudian nanti kita ulas sama-sama ya. Kita memimpikan murid-murid yang boleh enggak Bapak Ibu. Satu dulu Bu ya, satu sini. Ya, satu dulu. Nanti satu lembar disobek begitu. Sudah deh, sudah? Boleh disobek dulu. Sudah. Dari yang lain? Wah, ini cukup panjang nih. Bisa baik Bu ya. Buat nanti pertanyaannya masih banyak Bu. Hebat, luar biasa Bapak Ibu. Ada yang 1 poin, 2 poin, 3 poin, yang panjang juga boleh. Kemudian generasi. Kemudian dari pagi tidak menempel pagi. Ada jerawat di belakang. Jerawat apa ya? Dari Gusti dan dari Fitri. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Pertanyaan berikutnya nanti kita ulas satu persatu. Untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah, silakan, kira-kira harapan kita untuk murid gitu ya di masa yang akan datang. Kita percaya bahwa murid itu seperti apa ya. Tadi sedikit juga tadi sudah saya ulas ya, kalau murid itu punya karakternya masing-masing gitu. Nomor 2 ini ya,
Udah Pak Ganjar. Sudah, sudah. Sudah selalu pertama. Kita di depan. Sudah selalu pertama. Sudah, saya pilih. Sudah, kasih. Sudah, Gusti. Sesimpel. Sudah. Ada yang ya. Pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu yang ketiga. Sebelah sini, di sekolah kita mengutamakan apa? Tentang murid ya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan tentang apa? Tentu tentang murid ya. Tentu tentang murid. Sudah, sudah deh. Ayo dicepat jalannya. Nah, Ibu Fitri ya. Baik, kalau sudah selesai, mangga Bu Dede dilanjutkan ke pertanyaan keempat yang di bawah ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini satu lagi yang belum Bu apa ya? Tentang kurang tahu dah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi melengkapi kalimat ya Bapak Ibu, kalimat yang selanjutnya. Kalimat yang belum selesai. Nah betul, kalimat yang belum selesai. Jadi seandainya gitu ya cita-cita Bapak Ibu untuk murid, jadi tinggal lanjutkan kata-katanya. Tentu ketika siswa datang ke sekolah, itulah yang jadi semangat siswa untuk sekolah itu ngapain gitu Bapak Ibu ya. Jadi agak ngebut yang itu listriknya sampai jam 1. Nah, iya. Oke, terus
kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik lagi. Silakan dilanjutkan kalimat tentangnya ingin seperti apa begitu. Untuk berdasarkan dengan harapan untuk siswa kita ya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga itu bukan hanya guru ya, Bapak Ibu, ada orang tua, kemudian ada siswa begitu. Ya. Yes. Iya, selalu ya bisa mengisi sekolah. Ya, berprestasi ya khusus sekolah tuh. Kalau sudah, Bu Yusri, Pak Diki, silakan di pertanyaan terakhir. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham mengenai apa Bapak Ibu? Sebetulnya sudah ada beririsan dengan Komoy, Bu Putri, materinya. Kalian untuk dibangkos foto sekarang ya nanti harus videonya harus. Bapak Ibu, setelah tadi ya ada 6 pertanyaan pemantik nih, kalimat tentang cita-cita untuk murid dari kita semuanya. Nanti saya akan coba buka diskusi begitu ya, karena tadi kan masih pusatnya masih di saya nih diskusinya. Nah sekarang mari kita diskusi sama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tadi yang pertama itu Bu Dede. Bu Dede tadi menyampaikan bahwa berkelakuan baik seperti apa nih berkelakuan baik itu Bu Dede?
Maksudnya berkelakuan baik dalam waktu menerima pembelajaran di sekolah, berkelakuan baik terhadap teman-temannya, dan juga berkelakuan baik terhadap guru yang sedang mengajar. Jadi berbudi ya, berbudi, jadi berkelakuan baik. Gitu. Kemudian nanti kita akan rumuskan sama-sama kesimpulannya gitu ya biar sama. Kemudian tadi Bulan menyampaikan biar murid-murid kita itu cerdas, kreatif, mandiri. Kemudian tadi Pak Diki sampaikan berakhlak. Bu Yusti bilang kita memimpikan murid-murid ini yang inovatif. Kemudian Bu Fitri memimpikan murid yang soleh, gitu ya, berakhlak mulia, berakhlak mulia. Kemudian izin agak sedikit ngebut ya Bapak Ibu karena saya khawatir listriknya mati karena materinya masih banyak. Kemudian pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa nih? Bu Yusti. Tadi maksudnya Bu Yusti, kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan karakter seperti apa tuh? Bakat dan karakter Bu Yusti. Ya, perihal siswa kan dari awalnya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Gandan ya. Kalau siswa itu atau anak basicnya itu memang udah memiliki bakat, karakter, karena pendidikan yang pertama itu dari keluarga ya, dari lingkungan keluarga, mungkin lingkungan masyarakat. Nah, mungkin kalau di lingkungan sekolah kita perlu menegaskan atau menebalkan karakter yang udah anak. Seperti itu mungkin Pak Gandan. Terima kasih Bu Yusti. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan ini yang pertama yang dibaca Pak Diki ya, perilaku yang baik, hormat terhadap guru dan orang tuanya, belajar peduli bersama dengan temannya. Maksudnya seperti apa Pak Diki untuk yang perilaku baik hormat terhadap guru? Ya, hormat terhadap guru mungkin siswa itu diajarkan ketika ketemu dengan guru mengucapkan salam dan juga hormat kepada orang tuanya, bahwa hormat itu merupakan salah satu perilaku yang baik yang perlu ditumbuhkan, yang perlu diajarkan agar murid itu selain memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki kecerdasan juga, dan juga sesama teman, karena kita akui bahwa siswa itu ketika belajar kan dengan temannya dan mereka harus saling menghargai agar tercipta pembelajarannya itu damai, tidak ada saling mengejek atau lainnya. Saling menghargai Ya, saling menghargai. saling menghargai. Saya lihat di bisnis sekolah ternyata sudah ada poinnya Pak Diki, berarti sudah merujuk ke visi sekolah yang sudah ada ya Pak Diki ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Fitri, orang itu Bu Fitri sampaikan bahwa belajar merupakan sebuah kebutuhan dalam menggapai cita-cita. Maksudnya seperti apa nih Bu Fitri? Kadang kan anak belajar ada yang suka malas ya misalnya, karena dia tidak tahu kita untuk belajar itu untuk apa. Nah, kita itu berarti sebagai guru kan harus bisa, kita itu harus punya cita-cita, gantungkanlah cita-cita kita itu setinggi langit. Kan kalau kita punya cita-cita berarti kita itu punya tujuan untuk bisa mencapainya gitu. Dengan cara apa bisa mencapai? Nah, dengan cara misalnya kita terus berprestasi, seperti misalnya cita-cita yang kalau di SD misalnya cita-citanya bisa masuk ke SMP yang diinginkan gitu, nanti di SMP bisa masuk ke SMA yang diinginkan, begitu seterusnya, dan kemudian bisa di akhirnya itu bisa membanggakan kedua orang tuanya gitu kan, seperti itu. Jadi ternyata cita-cita itu kebutuhan bagi setiap anak gitu Ya, seperti Jadi, itu. dari sejak Dan dini. menanamkan kepada anak bahwa kalau mencari ilmu itu kewajiban setiap muslim, seorang muslim. Luar biasa hebat Bu Fitri.
Jadi kewajiban setiap anak memiliki cita-cita dan kita perlu untuk menuntun ya Iya, setiap cita-cita yang ada di sekolah, apa yang ada di setiap siswa harus kita tuntun begitu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin, nah ini Bu Yang sampaikan ya, Bu Yang tuntutan Bu Yang tuh menyampaikan untuk menjadi lebih baik. Maksudnya seperti apa nih Bu Yang, biar siswa kita itu lebih baik begitu? Ya, maksudnya siswa itu lebih baik, jadi di sekolah itu anak-anak itu harus ada apa kenyamanan gitu, ada kemajuan gitu ya, supaya nantinya karakter anak itu bisa dikembangkan gitu. Jadi anak-anak itu supaya menjadi cerdas gitu, begitulah. Cerdas Bu Yang ya, Ya, dan memiliki karakter masing-masing, jadi bisa karakter itu bisa dikembangkan. setiap anak berbeda-beda dan kita menuntunnya begitu ya dengan kenyamanan tadi Bu Yang sampaikan ya, kenyamanan dan memiliki kemajuan. Tentu kalau kemajuan memiliki harapan, cita-cita kayak golna paling kayak finish. ada tujuan. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat saya simpulkan ternyata dari hasil diskusi kita bahwa kita sepakati bersama ya Bapak Ibu, ternyata tadi dari Bu Dede sampaikan, kemudian Bu Yusti, Pak Diki, saya melihat ternyata dari apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan sudah selaras nih dengan visi misi yang ada di sekolah begitu yang telah disusun oleh Bu Kepala Sekolah. Ternyata tadi sudah beririsan ya, Bu Yusti menyampaikan bahwa bakat dan lingkungan yang membesarkan siswa itu berpengaruh penting juga begitu ya. Kemudian tadi Pak Diki menyampaikan saling menghormati bukan hanya terhadap guru tapi dengan orang tua, dengan teman sekelasnya gitu ya Pak Diki. Kemudian Bu Fitri menyampaikan bahwa cita-cita setiap anak itu merupakan kebutuhan, pembelajaran merupakan sebuah kewajiban, dan Bu Yang menyampaikan karakter siswa juga berpengaruh besar dan mengutamakan kenyamanan sehingga memiliki kemajuan ya. Itu Bu Yang ya. Jadi bisa kita sepakati bersama ya Bapak Ibu. Saya ingin campur dulu sifatnya. Kita sepakati bersama bahwa cita-cita yang sudah ada di sekolah kita itu sudah selaras nih Bapak Ibu dengan visi sekolah dengan muatan profil pelajar Pancasila dan filosofi Niaga Dewantara. Tadi Bapak Ibu juga sampaikan kan mengedepankan keinginan karakter siswa itu merupakan merupakan salah satu pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh Niaga Dewantara Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada, nah ini Bapak Ibu tadi ya kita sepakati bersama bahwa sudah selaras nih ternyata visi sekolah ini terwujudnya peserta didik yang cerdas. Tadi Bu Yang nih masuk ke cerdas, kemudian unggul tadi Bu Fitri sampaikan, kemudian dalam berprestasi alhamdulillah terakhir kemarin kita sampai di tingkat provinsi ya, untuk mewakili di tingkat provinsi, mudah-mudahan memiliki kemajuan yang lebih tinggi lagi ya Bu Yusti. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat tadi Bu Fitri udah nyenggol-nyenggol ya tadi, padahal visinya baru saya munculkan sekarang. Kemudian dijiwai profil pelajar Pancasila, itu jelas ya Bapak Ibu di kata terakhirnya saja dijiwai oleh profil pelajar Pancasila. Tentu ini juga tentu sudah selaras dengan apa yang diharapkan begitu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Yang tadi nih
kan tadi sudah saya simpulkan ya. Kemudian menurut Bapak Ibu apakah sudah selaras atau belum visi kita dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan? Ya, sudah Ya, sudah selaras. Sudah selaras ya Bapak Ibu. Ya, tadi kesepakatan bersama bahwa visi kita itu sudah selaras ternyata begitu. Nah, berhubung sudah selaras, jadi saya tidak akan mempertanyakan poin yang kedua ya Bapak Ibu, karena ketika sudah selaras kita lanjutkan ke tugas berikutnya. Ini ya kesimpulannya sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke perubahan paradigma untuk membuat visi dengan menggunakan inquiry apresiatif. Mohon izin saya sambil duduk. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melaksanakan proses perubahan Bapak Ibu, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma atau pemikiran ya Bapak Ibu. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, apa inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif bersama kekuatan yang dimiliki. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang dianggap baik yang telah dimiliki oleh sekolah kita. Jadi kita bagaimana caranya untuk mempertahankan dan bagaimana cara kita untuk meningkatkannya begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membuka diskusi kembali sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Tadi visi sekolah kita juga sudah jelas ya Bapak Ibu, sudah dimunculkan tadi terwujudnya peserta didik yang cerdas, unggul dalam prestasi, pembelajar sepanjang hayat yang dijiwai profil pelajar Pancasila. Nah, sikap apa nih Bapak Ibu? Nanti kita urut satu persatu ya, atau nanti karena kita televisinya mati, saya minta nanti Bu Dede sama Bu Iyam sikap apa nih dari Budin sama guru begitu ya, yang selaras untuk mendukung visinya tercapai. Kemudian Bu Fitri, Pak Diki sama Bu Yusti sikap apa nih, perilaku apa yang mencerminkan visi dari orang tua dan kepala sekolah ya. Bisa kita boleh diskusi Bu Yang sama Bu Dede, Pak Diki, Bu Yusti, Bu Fitri silahkan. Di stigmat ditulis lagi ya. Stigmatnya ditulis lagi. Oh, ditulis. Ya, ditulis lagi. Silakan boleh dulu Bu Yang, Bu Dede, orang tua dan kepala sekolah. Ibin hadir. Pak Diki, Bu Yusti. Bisa berkolaborasi. Dia bagian berikutnya itu. Oh, baik, malah bisa. Kolaborasi antar siswa Paling di foto diskusinya. Oh iya, boleh boleh. kolaborasi Orang tua sarang kepala sekolahnya. Oh iya. itu asal harus orang tua. Oh, orang tua dan Oh, ya. orang tua mah tadi mendukung. Satu anak itu Boleh deh, satu juga boleh. Jadi tantangannya satu poin. program sekolah gitu. Bisa berkolaborasi dari berbagai pihak. Tapi ada juga gini orang tua nanti yang cuek gini di rumah nanti. Nah, berarti perlu dukungan orang tua. Ya, Dukungan untuk supaya siswa lebih meningkat. ya belajar di rumah. Steak kemarin, steak mah ayam. Stakeholder. Stakeholder.
Bu Dede di pasien spidol hilap deui nya. Stuck ya kalau pemantau kepentingan pemantau. Cetak Ibu mangga. Iya. Kemampuan Oh iya. kebiasaan ibu Kan? Dia no orang tuanya. Wah. Salah tadi pukul. Harus memfasilitasi Kebutuhan Sana. kebutuhan bisa kebutuhan sekolah yang menunjang maksudnya teh jadi mampu saran dari orang tua masyarakat kebutuhan saran juga jadi yang terjun langsung sama siswanya harus saran memfasilitasi aspirasi kebutuhan sekolah. jangan bang Iya, bisa perlu masukan dilihat. atau kemajuan ya bagian sekolah dulu dan soal aspirasi Open minded orang tua Dilupain. untuk menjadi kepentingan menjadikan kekurangan apa gitu kepentingan atau kemajuan untuk kemajuan sekolah dan sekali adalah ada include kayak gitu capsek harus open minded Aduh, gimana curhat ini? menampung segala aspirasi ya Terbukanya. terbuka. Oke, Bapak Ibu sudah selesai ternyata diskusinya dari Bu Julia, Bu Dede, kemudian Bu Fitri, Bu Yusti, sama Pak Diki. Belakangan, saya sampaikan ya, Bapak Ibu saya bacakan. Sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tadi ini dari Bu Yang sama Bu Dede bahwa sikap dari siswa yang mendukung visi itu tercapai yaitu mengikuti peraturan sekolah tata tertib mungkin ya Bu ya, tata tertib, kemudian membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian melaksanakan pikir dengan tanggung jawab Bu ya, kemudian dari gurunya sikap guru untuk mendukung visi tercapai yaitu yang pertama disiplin, kemudian Menjadi teladan bagi murid. teladan bagi murid. Oh ya, jadi biar dihubur ditiru saya mainkan Bu Dedenya. Tadi nanti pulpen. Jadi itu dua surat tangannya berkolaborasi. Melaksanakan pembelajaran. Oh iya, berkolaborasi untuk melaksanakan Melaksanakan pembelajaran. pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh gitu, yang berpusat pada murid, cina gitu Bu Fitri. Kemudian dari orang tua sikapnya yang pertama mendukung program sekolah. Itu alhamdulillah di sekolah kita itu sudah mendukungnya, setiap ada program kegiatan juga orang tua sudah mendukung. Kemudian yang keduanya berkolaborasi dengan stakeholder. Mungkin karena di kita itu ada selain komite ada paguyuban kelas ya, ada paguyuban kelas, jadi berkolaborasi juga dengan paguyuban kelas. Kemudian dari kepala sekolah ikut dan turut memfasilitasi setiap kebutuhan sekolah untuk kemajuan sekolah. Oke, kemudian yang keduanya kepala sekolah harus memiliki apa ini teh pemikiran sifat open minded ya, open minded. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini nih prakarsa perubahannya Bapak Ibu. Inisiatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Itu ya. Kalau ini inisiatif, jadi langkah apa yang akan kita lakukan begitu.
Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama ini ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Boleh ditulis lagi, boleh diskusi lagi dengan tim kecilnya, kelompok kecilnya seperti yang ini bertiga begitu ya. Ya, diskusinya diskusi tim kecil gitu ya. Inisiatifnya naon begitu. Yang pertama inisiatif perubahan. Ada kolaborasi. Pemerintah Komunikasi yang baik. Terwujudnya siswa visi pertujuan yang bisa membangun potensi program yang didukung untuk membuka potensi siswa. Sepagentos. Saya pemuda ini. Saya pemuda ini. Tiga bahasa ini bisa. Ya, inisiatif yang tadi Bapak Ibu diskusikan ini kecil ya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Tadi Bu Yang dan Bu Dede, oh ini sebetulnya kayaknya sama ya, nyambung. Nah, Bu Yang sampaikan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai visi sekolah. Kemudian Bu Dede juga menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu. Kemudian dari yang bertiga menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder, mengadakan program yang mendukung bakat dan minat siswa seperti ekstrakurikuler gitu ya. Alhamdulillah kita juga sudah kerjasama ya dengan Pak Buron yang ada di Palasuka ya. Gitu. Apa? Gagak Pulung. Gagak Pulung. Jadi sudah kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan di bidang ekstrakurikuler ya, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua nih Bapak Ibu, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah kalau ini kerjasama nih antara guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kira-kira kolaborasinya dalam bentuk apa gitu Bapak Ibu? Dalam bentuk apa? Tulis lagi ya. Ya betul, tulis lagi. Cukup satu note saja ya. Boleh mulia nanti tetap. Program disusun. Program.
melakukan musyawarah di internal orang tua untuk agenda rutin dan diberikan informasi tentang melakukan musyawarah setiap kegiatan orang tua dulu dilibatkan baik itu pengaruh prestasi agama melakukan musyawarah MTB itu memang diajar antar visi memberikan visi sekolah guru orang tua guru orang tua siswa Sayang, yang lainnya ya Kak. boleh itu nih sambil kita mulai ya Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua, inisiatif yang dapat dilakukan nih. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru? Oh masih ada. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tadi Bu Ian sama Bu Dede menyampaikan melakukan musyawarah di awal tahun ajarannya, antara kepala sekolah dihadirkan, guru hadir, orang tua hadir, kemudian untuk dan pihak terkait seperti tadi ya Pak Buron yang diundang kerjasama, kemudian Puskesmas ya itu ya di awal ajaran selalu kerjasama gitu. Kemudian dari timnya Bu Fitri nih mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai dengan orang tua ya, orang tua parenting mungkin ya, jadi diskusi mengenai kemajuan dan perkembangan setiap anak di sekolah. Kemudian pembuatan program berdasar kesepakatan bersama. Jadi mungkin bisa merangkum juga Bu Fitri ya keinginan orang tua untuk anak-anaknya setelah akan datang gitu. Di sekolahnya mau yang mawon begitu ya. Kemudian yang tadi apa Bu ya? Kalau tadi tim ini meminta harapan dari orang tua, kalau tim ini tadi menyampaikan dimusyawarahkan gitu ya, sehingga bisa terrealisasi di tahun jalan. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada dua lagi ya. Ini yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Nah kan masih di tim kecil yang sama ya, biar lepas. Kalau ini mah bentuk kegiatannya seperti bisa saja kan di awal tadi geningan di musyawarah membuat kesepakatan bersama gitu. Kemudian di satu tim saja Bu Yang cukup sarang Bu Dede mohon sarang tim kecil nah biasa. Jadi kita konekkan antara tim Bu Yang sama tim Bu Dede. Melakukan sosialisasi Ya biasa membuat kesepakatan melakukan
biasa kan yang di kepala sok masang ieu gini visi payung yang kagum benar spanduknya salah satu kegiatan sosialisasi oke. Sosialisasi ya, melaksanakan sosialisasi. Jadi setiap itu pasti dievaluasi program-program Ya, instrumen tadi. harus saling Ya, saling Oh yang inisiatif apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Dari timnya Bu Riam mengevaluasi kegiatan di tahun sebelumnya ya Bu ya, di tahun sebelumnya, kemudian ditingkatkan apabila ada kekurangan, kemudian melakukan sosialisasi visi sekolah pada warga sekolah. Kemudian kegiatan dari timnya Bu Fitri membuat kesepakatan bersama, kemudian apa itu? Apa itu saling mendukung antara kepala sekolah mensosialisasikan visi sekolah sehingga dapat didukung oleh orang tua gitu ya, sehingga terjalin kerjasama antara orang tua dan kepala sekolah. Oke, terima kasih. Yang terakhir Bapak Ibu,